Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali dalam mimbar Gemar Online pada hari Jumat 1 Agustus 2025. Kita mengucap syukur kalau pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan sebagai landasan akan aktivitas kita sepanjang hari ini. Pembacaan kita terambil dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6 dengan judul perikop Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ayat yang keempat, bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Renungan pada pagi hari ini saya beri judul Pilihan dalam Hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup orang percaya dalam dunia tidaklah mudah. Kita diperhadapkan dengan daya pikat dunia. Namun keputusan penting dalam hidup harus diambil segera. Pemazmur menggambarkan dua jalan yang berbeda yang dijalani oleh manusia, yaitu jalan hidup orang benar ayat 1 sampai 3 dalam pembacaan kita, dan jalan hidup orang fasik ayat 4 sampai dengan 5. Pemazmur hendak menunjukkan bahwa penghakiman Tuhan atas manusia tidak didasarkan pada ras, jenis kelamin, ataupun suku bangsa. Penghakiman Tuhan didasarkan pada respon manusia terhadap apa yang difirmankan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur pasal 1 merupakan salah satu tulisan dari Raja Daud. Dan pada permulaan Mazmur ini, penulis memuji perilaku hidup atau cara hidup yang benar. Bahkan ia menulis dengan kalimat berbahagialah. Kemudian Raja Daud membuat kategori mereka yang disebut berbahagia adalah orang yang tidak berjalan menurut orang berdosa, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Lalu Raja Daud melanjutkan penjelasan mengenai dua jalan hidup, yaitu jalan hidup orang benar dan jalan hidup orang fasik, serta akibat yang akan diterima jika memilih jalan tersebut. Dalam hidup orang benar, Taurat Tuhan menjadi kegemarannya dan merenungkan siang dan malam pada ayat yang kedua. Ketaatan pada firman Tuhan adalah kunci keberhasilan dalam hidup yang dijalani. Seperti tertulis pada ayat yang ketiga mengatakan, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buah pada musimnya dan daunnya tidak layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dan pemazmur juga menekankan bahwa
Tuhan mengenal dan memberkati jalan hidup orang yang benar. Ayat 6a. Namun, hal yang berlawanan dialami oleh orang fasik. Hidup mereka digambarkan seperti sekam yang diterbangkan oleh angin. Ayat yang keempat. Mereka tidak akan pernah betah dalam kumpulan orang benar. Ayat yang kelima. Dan jalan yang dipilihnya berujung pada kebinasaan. Ayat yang ke-6b. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan hari ini, kita sebagai orang percaya yang hidup di antara orang yang tidak percaya harus bijak dalam memilih dan menempuh jalan hidup, supaya kita tidak mengikuti pengertian dan kebiasaan orang berdosa, yaitu tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Firman Tuhan harus senantiasa menjadi pegangan kita dalam menjalani kehidupan. Firman itu bukan hanya untuk dibaca, melainkan direnungkan dan dijalankan dalam ketaatan, sehingga dalam segala segi kehidupan kita senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Dunia dengan segala daya pikatnya terus mencoba menjerat anak-anak Tuhan. Tetapi Tuhan mengenal jalan hidup orang benar yang bergantung sepenuhnya kepada Dia. Sehingga apa saja yang kita perbuat berhasil dan kita disebut orang yang berbahagia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kita harus hidup taat dan setia kepada Tuhan dengan merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan kita bersyukur kalau kita tidak salah memilih di dalam kehidupan kita untuk memilih jalan yang benar, sehingga hidup kita berkenan di hadapan Tuhan dan kita disebut orang yang berbahagia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kesempatan pagi hari ini, di mana kami sudah belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, ajar kami untuk mampu memilih jalan hidup yang benar. Sebagai anak-anak-Mu, kami mampu menjauhi segala perbuatan dosa, segala kehidupan orang fasik, tidak berjalan bersama orang berdosa, tidak berkumpul dalam kumpulan pencemooh. Tetapi Tuhan, kami benar-benar hidup bergantung penuh kepada Tuhan, hidup senantiasa taat dan setia untuk merenungkan akan kebenaran firman-Mu, dan kami diberi kekuatan dan kemampuan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini, pimpin kami dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.